Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sekian lama, beberapa minggu akhirnya saya bisa upload video tutorial terbaru ya. Mohon maaf karena beberapa minggu ke belakang ini lumayan sibuk sampai nggak sempat buat video. Ya, alasan aja sih sebenarnya. Aslinya cuma lagi mager. Oke teman-teman, pada video ini kita akan melanjutkan tutorial Angular 11. Materi yang akan kita bahas kali ini yaitu data binding. Oke, kita langsung saja ke slide-nya. Nah, baik, kita akan membahas mengenai data binding pada Angular. Baik, ini dia poin-poin yang akan kita bahas, yaitu mengenai apa itu data binding, kemudian perbedaan menggunakan data binding dengan plain HTML, kemudian tipe-tipe binding, selanjutnya yaitu target binding, dan terakhir yaitu hands-on, seperti yang teman-teman selalu nantikan. Ya, biasanya hands-on ini adalah yang paling ditunggu-tunggu buat teman-teman yang semangat banget coding. Ya. Oke, baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan apa itu data binding. Data binding merupakan cara untuk membuat halaman web kita selalu up to date berdasarkan state dari aplikasi. Maksudnya yaitu data yang kita tampilkan pada halaman web itu berdasarkan variabel atau data dari komponen, bukan hardcode. Jadi setiap variabel tersebut kita rubah, maka data pada halaman web akan ikut berubah. Makanya bisa dibilang selalu up to date. Nah, jadi bisa juga dibilang data binding ini adalah cara untuk mengkomunikasikan atau mengintegrasikan antara data yang mana pada Angular biasanya dihandle oleh komponen kelas ya, dengan UI atau view atau template. Jadi ini mengkomunikasikan antara data dengan UI. Nah, biasanya data binding ini digunakan untuk keperluan tertentu seperti menentukan source dari image, kemudian status dari suatu button, dan juga data lainnya. Data binding versus HTML. Nah, bisa teman-teman lihat ya, ini dia perbedaannya menggunakan data binding dengan plain HTML. Jika menggunakan plain HTML, datanya biasanya hardcode ya, seperti ini. Jadi di dalam src ini biasanya akan langsung ke direktori di mana image yang akan kita tampilkan itu disimpan. Jadi hardcode seperti ini ya. Begitu juga di tag button ini. Ketika kita ingin membuat button ini menjadi disable, biasanya kita menambahkan property disable. Artinya button ini tidak bisa diklik ya. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan data binding, kita bisa membuatnya menjadi seperti ini. Yang mana di property image, di tag image ini, property src-nya itu bisa kita gunakan yang namanya property binding ya, seperti ini. Kemudian di sini adalah image source, ini merupakan variabel yang ada di komponen kelasnya. Nanti kita lihat seperti apa. Nah, begitu pula di tag button ini. Property disable ini juga berdasarkan state atau dari variabel yang ada di komponen kelasnya. Nah, sehingga menggunakan data binding ini akan menjadi lebih fleksibel datanya.
bisa dirubah dengan mudah, dan bahkan view atau template yang kita buat itu bisa menjadi lebih reusable, bisa kita pakai berkali-kali. Next, tipe-tipe binding. Nah, ini ada beberapa tipe-tipe dari data binding. Yang pertama ada dari source ke view, yang kedua ada dari view ke source, yang ketiga yaitu secara dua arah atau dari view ke source kemudian ke view. Nah, ini beberapa tipenya. Ini lumayan penting ya, karena ini sering dipakai. Nah, biasanya kita menyebutnya ada one way atau satu arah, yang mana one way ini ada dua macam, yaitu dari source ke view, yaitu contohnya ada interpolation seperti yang udah kita bahas di video sebelumnya, kemudian ada property, atribut, class, style, dan lain-lainnya. Nah, jadi ini kita membind atau mengikat suatu data ke suatu view. Kemudian ada one way yang lainnya atau satu arah, data binding satu arah yang lainnya, yaitu dari view ke data. Contohnya biasanya event, yang mana biasanya ada di button ya, atau di tag input gitu. Nah, misalnya di button ketika diklik dia akan merubah data gitu ya. Nah, itu namanya dari view ke data source. Kemudian ada yang dua arah. Nah, kalau dua arah ini merupakan kombinasi dari kedua tipe yang satu arah ini. Jadi dia langsung dari misalkan kita punya data ditampilkan di view, ada perubahan, ada event, dia merubah datanya, kemudian data tersebut dikembalikan lagi ke view sehingga datanya berubah. Nah, ini biasanya contohnya di tag input atau form ya. Kalau kita di Angular nanti kita lihat contohnya. Kemudian ada target binding. Ini sebenarnya juga sama aja dengan tipenya, cuma di sini lebih dijelaskan ke targetnya. Nah, target binding ini dapat berupa properti, event, ataupun nama atribut. Ya, secara ini sebenarnya sama ya, properti atau event ini tadi one way, kemudian atribut ini bisa dibilang gabungan dari keduanya, jadi biasa dibilang ini two way. Nah, contohnya ya juga hampir sama aja kayak yang pertama tadi. Ini properti dia menggunakan one way, kemudian event dia menggunakan one way juga atau satu arah ya. Kemudian kalau tag input ini gabungan dari properti dan event, yang mana bisa menggunakan seperti ini ya. Di tag input ini ada ng model. Nah, ng model itu merupakan Angular directive, yang mana mungkin akan kita bahas di video selanjutnya. Baiklah, mari kita langsung ke hands-on saja. Saya buka tag editornya. Nah, ini adalah project terakhir yang udah kita buat di tutorial dari video-video sebelumnya. Akan saya coba jalankan terlebih dahulu. Nah, udah run. Coba kita buka di browser, localhost 4200. Nah, ini dia tampilan terakhir dari web yang sudah kita buat di tutorial Angular 11 ini. Itu dari sini. Nah, mungkin ini akan kita komen terlebih dahulu. Kita abaikan terlebih dahulu. Kita akan bikin yang lebih simpel untuk
membahas basicnya dulu mengenai data binding ini. Kita buat div baru, kita kasih class container. Ya ini karena kita udah menggunakan Bootstrap ya. Oke, selanjutnya pertama kita akan menambahkan properti di sini. Ya mungkin ini bisa kita hapus terlebih dahulu, nggak kepakai. Nah, pada beberapa video sebelumnya kita sudah membahas mengenai interpolation juga ya. Itu termasuk salah satu data binding. Nah, jadi sekarang saya akan merubah si title. Misalkan kita kasih value-nya tutorial Angular 11 data binding. Nah, misalnya seperti ini. Nah, untuk menggunakan title ini di template, kita bisa panggil, misalkan kita kasih tag h1 header, kemudian kita akan menggunakan interpolation aja untuk yang title ini, seperti ini. Dan coba kita lihat hasilnya. Nah, ini dia sudah tampil tutorial Angular 11 data binding. Nah, selanjutnya ini merupakan salah satu ini ya, data binding. Kemudian selanjutnya kita akan membuat salah satu contoh data binding yang satu arah atau one way binding. Nah, sebagai contohnya, misalkan saya akan membuat variabel image src. Nah, misalkan kita isi di sini yaitu alamat image dari logo Angular. Nah, misalkan ini ya, saya ambil dari websitenya Angular, https angular.io, kemudian dia ada di asset image logo Angular dan nama filenya. Nah, seperti ini. Kemudian cara menggunakannya di template, kita akan menggunakan cara menggunakan one way data binding. Pertama kita buat dulu tag image-nya. Nah, seperti ini ya. Kemudian menggunakan one way data binding, karena kita ingin menggunakan properti ya. Ini salah satu contohnya, yaitu di image ini kita bisa menggunakan properti ya, property binding, yang mana si image mempunyai properti src. Nah, selanjutnya kita bisa memanggil variabel yang ada di kelas komponen, namanya image src. Kita copy, bisa kita paste di sini seperti ini. Oke, sekarang coba kita save all dan kita lihat hasilnya. Nah, ini ya, image-nya sudah tampil. Nah, ini merupakan contoh sederhana dari data binding yang satu arah, yang mana di image ini merupakan contoh dari property binding. Nah, ini salah satu contoh data binding yang satu arah, yang mana dia dari data source ke view atau ke template. Nah, selanjutnya kita coba data binding satu arah yang dari view ke data source. Nah, sebagai contohnya kita akan menggunakan button. Nah, seperti ini ya. Nah, misalkan si button ini akan kita gunakan untuk menampilkan dan menyembunyikan si image yang tadi kita buat yang di atasnya ini. Jadi bisa kita kasih title misalnya di sini.
Nah, title ini bisa kita buat di sini juga. Button title. Nah, misalkan defaultnya hide image ya. Hide image. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita panggil button title. Nah, selanjutnya kita tambahkan event binding, yang mana button mempunyai event klik. Nah, saat si button ini diklik, dia akan men-trigger function yang ada di komponen, dan function itu akan menjalankan atau mengeksekusi code yang ada di dalam function tersebut. Nah, misalkan di sini kita buat functionnya yaitu hide image. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita buat juga di sini functionnya hide image ya. Nah, misalkan agar ini berfungsi berarti kita harus menggunakan atau membuat suatu variabel yang akan kita pakai sebagai direktif ya. Nah, misalkan di sini kita buat is show image, defaultnya true. Nah, kemudian jika buttonnya diklik, kita akan merubah ini menjadi false. Nah, sini ya, this is show image kita rubah menjadi false. Nah, kemudian si show image ini kita gunakan di sini menggunakan direktif ngif. Nah, mungkin untuk sekarang teman-teman cukup ikutin aja ya. Ngif itu direktif yang mana seperti kondisi lah, pengkondisian ya. Jadi kalau kondisi di sini true, artinya komponen atau elemen ini akan ditampilkan. Jika si is show image ini false, ini akan tidak akan ditampilkan. Seperti itu. Nanti akan kita bahas lebih detail di pembahasan mengenai Angular Directive. Nah, seperti ini. Sekarang coba kita save all. Kita lihat perubahannya. Nah, ini dia. Sekarang secara default image-nya akan tampil ya. Kemudian ini button yang baru kita buat. Nah, ketika kita klik harusnya si image-nya akan hilang atau di hide. Coba kita klik hide image. Nah, berfungsi ya sesuai ekspektasi kita. Ini dia fungsinya. Nah, selanjutnya kita akan coba yang data binding yang dua arah, yang mana pada contoh ini kita akan menggunakan tag input tagnya text. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian seperti pada PowerPoint tadi, kita bisa menggunakan ngModel directive. Nah, sebagaimana yang sebelumnya, kali ini teman-teman juga ikutin aja mengenai ngModel ini. Nanti akan kita bahas lebih detail di pembahasan Angular Directive. Nah, misalnya di sini kita mempunyai ngModel yang mana ini adalah properti juga di kelas. Kita kasih nama aja text. Seperti ini. Tentunya kita buat di sini text. Defaultnya string kosong. Nah, kemudian untuk melihat cara data binding dua arah ini bekerja, di sini kita tambahkan lagi satu tag H2, kemudian kita panggil
variabel teks seperti ini. Coba kita save. Nah, di sini terjadi error. Kenapa? Karena kita perlu menambahkan sesuatu. Nah, ketika kita ingin menggunakan ng module directive, kita perlu menambahkan modul atau mengimpor modul, yaitu forms module. Sekarang kita buka di app module di sini, yang mana karena kita menggunakan ng module di app komponen ya. Jadi kita perlu mengimpor si forms module di app module. Forms module. Nah ini. Oke, coba kita save. Nah, sekarang sudah berhasil, nggak ada error. Kita lihat hasilnya. Nah, ini dia hasilnya, ini data inputnya. Kita lihat, kita ketikkan sesuatu, misalkan Angular. Nah, bisa teman-teman lihat, ini adalah tag yang kita tampilkan di komponen atau di elemen H2 ini. Jadi apa yang kita ketikkan di tag input, karena variabel teksnya berubah, maka yang ditampilkan di tag H2 akan ikut berubah. Tutorial Angular. Nah, seperti ini ya. Nah, inilah kenapa ini dinamakan data binding yang dua arah. Jadi menggunakan ng model ini bisa kita lihat di sini dia dikurung oleh tanda kurung biasa dan juga tanda kurung siku. Yang mana tanda kurung biasa ini menandakan event binding dan kurung siku yaitu property binding. Jadi kejadiannya yaitu input ini akan mempunyai event yang mana perubahan teks ketika event tersebut terjadi, Angular akan merubah nilai dari atribut teks ini ya, yang ada di komponen class atau di data source-nya. Dan kemudian Angular akan listening ketika ada perubahan nilai tag, maka semua elemen yang menggunakan variabel ini akan diberitahu, kemudian akan berikan value yang terbaru seperti itu. Jadi value-nya langsung berubah. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh sederhananya. Nah, sebenarnya data binding ini luas banget. Jadi untuk saat ini teman-teman coba dulu ini yang simple banget. Jadi yang mana kita udah menggunakan interpolation ya. Sekali lagi, interpolation yaitu salah satu data binding yang mana dia hanya bersifat seperti untuk merender string. Kemudian kita bisa menggunakan property binding, yaitu data binding satu arah, yang mana dia dari data source ke view. Kemudian ada event binding, yaitu data binding yang satu arah juga, yang mana dia dari view ke data source. Kemudian ada yang dua arah, yaitu gabungan dari one way data binding atau data binding yang satu arah. Oke, mungkin itu untuk tutorial kali ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai property binding. Nah, karena agar lebih jelas, makanya saya akan buat dalam video yang terpisah ya, dan biar durasinya juga tidak terlalu panjang. Nah, jadi pastiin teman-teman yang belum subscribe atau yang baru pertama kali nonton di channel ini, silahkan di subscribe biar nggak ketinggalan video tutorial yang terbaru. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih. Likes jika teman-teman suka, dislike kalau nggak suka, dan jangan sungkan-sungkan untuk memberikan komentar dan juga saran. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.